Alhamdulillah, kita sudah sama dengarkan barusan qasidah Muhammadiyah sebagai pembuka daripada pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibba'il kiram, selanjutnya acara pertemuan ini sebagaimana biasa, setelah kita baca qasidah, kita bacakan sebuah hadis untuk kita ambil barakahnya, ngambil ilmunya, sekaligus ngambil sanad dan matan hadisnya. Jadi kita buka kitab Safwatul Ahadits Nabawiyah Asy-Syarifah, yaitu kumpulan hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh para imam hadis. Sekurangnya ada 3 imam hadis yang menyepakati akan kesahihan hadis tersebut. Bukan hanya Bukhari Muslim, tapi juga imam-imam hadis yang lainnya. Ini disusun oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Asy-Syaikh As-Sayyid Abdul Qadir Muhammad Al-Makki Al-Qattani, yang kebetulan beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan beliau berkunjung datang kemari, memberikan materi, juga mengijazahkan kitab ini matan maupun sanadnya kepada seluruh para asatidz yang ketika itu hadir. Nah, waktu itu juga Buya Majid hadir bersama kita. Nah, semuanya mendapatkan ijazah dari beliau. Nah, kita bacakan sekarang salah satu hadis, yaitu hadis yang keempat yang beliau tuliskan saudara di dalam kitabnya ini. Baik, mari kita lihat satu hadis dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi bercerita untuk kita, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihis salam. Faqal, dan malaikat Jibril pun berkata, basyir ummataka, berikanlah kabar gembira kepada kau punya umat ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril, annahu man mata, bahwa sesungguhnya barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Jadi kalau ada umat Nabi, umat Islam wafat meninggal dunia tanpa membawa dosa syirik, dia tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Apa kata malaikat Jibril? Dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Jadi malaikat Jibril tentunya dapat berita ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, dikabarkan kepada kita punya Nabi. Qultu, kata Nabi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wa in sarak wa in zana. Jibril, umatku yang meninggal dunia tanpa membawa syirik tadi disebut masuk surga. Wa in sarak wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Jadi ini pertanyaan Nabi langsung menohok nih. Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia berzina? Itu kan dosa-dosa besar juga. Nah, apa masuk surga juga? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, naam, iya. Jadi Nabi bertanya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Jibril mengatakan, naam, iya. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qultu, kemudian Nabi bertanya sekali lagi kepada malaikat Jibril, wa in sarak wa in zana. Ini betul nih, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga selama dia tidak mempersekutukan Allah. Lagi-lagi malaikat Jibril menjawab, naam, iya, dia masuk surga.
Kemudian sekali lagi ditanya oleh Nabi, wa in sarak wa in zana ya Jibril. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina ya Jibril. Nah, kali ini Jibril menjawab, na'am wa in saribal khamra. Iya, iya. Walaupun dia itu mencuri, walaupun dia berzina, dia masuk surga. Wa in saribal khamra, walaupun dia minum minuman keras sekalipun. Nah, ini yang disebutin di hadis ini dosa besar semua. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar, minum minuman keras dosa besar ya ikhwan. Jadi di sini saudara, dalam hadis ini ada jaminan siapapun umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia tidak mempersekutukan Allah, dia tidak menyembah selain Allah, dia tidak mempertuhankan siapapun selain Allah, maka sebesar apapun dosanya dia pasti masuk surga. Tapi memang ada yang masuk surganya bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung. Ada yang masuk surganya dihisab dulu saudara, lama panjang melelahkan diperiksanya. Nah, ada lagi yang habis diperiksa baru masuk surga. Ada juga habis diperiksa nggak lulus, masuk neraka dulu saudara. Nah, ada yang direndam dulu di neraka, dibakar dulu di neraka. Nah, sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi selama dia adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, selama dia tidak mempersekutukan Allah, walaupun dia harus masuk neraka lebih dulu, tetap pada akhirnya orang-orang yang punya la ilaha illallah akan masuk surga. Jadi di sini semua dosa Allah ampuni. Nah, kalau orang mati bawa dosa, semua dosa Allah ampuni saudara, kecuali dosa mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu mari kita lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim saudara. Allah ingatkan kita tentang bahaya mempersekutukan Allah, bahaya mempersekutukan Allah. Silakan buka nanti surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48. Allah menyatakan faqala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Shadaqallahul azim. Jadi Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dan tidak akan mengampuni an yushraka bihi, untuk dipersekutukan dengan suatu apapun. Jadi Allah sudah menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah, tidak ada ampun. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah akan mengampuni selain dosa syirik saudara. Jadi kalau selain dosa syirik, yaitu tadi yang Nabi pertanyakan kepada malaikat Jibril, bagaimana mencuri, bagaimana berzina, apa tetap bakal masuk surga dengan modal la ilaha illallah tanpa kesyirikan? Ternyata malaikat Jibril alaihissalam menjawab na'am saudara. Jadi memang ada jaminan dalam Al-Quran, semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik. Mati membawa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, kemudian di sini juga dikatakan ya ikhwan, yaitu di mana wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 48. Tapi ada catatan buat kita semua. Selama seseorang itu masih hidup, belum mati, dosa syirik pun bisa diampuni. Selama dia masih hidup, dosa syirik bisa diampuni kalau dia taubat. Ada orang Islam murtad, keluar dari Islam, nyembah batu saudara. Kemudian setelah sekian lama sadar, taubat, balik lagi ke Islam, boleh saudara. Nah, atau ada orang Islam melakukan dosa syirik saudara,
dosa besar, terus dia taubat, saudara, taubatan nasuha, Allah terima. Nah, jadi ayat yang tadi kita baca, surat An-Nisa ayat 48, itu kalau orang mati bawa dosa syirik, mati bawa dosa syirik, dia bawa nih semua dosanya bisa diampuni kecuali dosa syirik. Maka itu jangan ada yang mati membawa dosa syirik. Makanya kan Allah kasih amanat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu tetap sebagai seorang muslim. Nah, lalu mana dalilnya? Kalau semua dosa Allah ampuni selama dia masih hidup dan dia mau taubat, saudara. Nah, silakan buka surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53, Allah mengatakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Luar biasa di sini. Allah mengatakan kepada Nabi, qul, katakan ya Muhammad kepada kau punya umat, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah menyerukan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah kelewat batas atas diri mereka sendiri. Itu kata-kata kelewat batas berarti macam-macam dosa dia udah kerjain. Semua dosa yang besar-besar dia udah lakukan, saudara. Asrafu ala anfusihim. Sampaikan kepada mereka ya Muhammad bahwasanya Allah menyerukan, hei hamba-hambaku yang sudah kelewat batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu artinya la tayasu. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, kalau disebut semua dosa, berarti dosa syirik masuk, berarti dosa zina, dosa, semua dosa. Tapi syarat dia masih hidup, jangan putus asa. Nah, syaratnya dia mesti taubat kepada Allah. Terus Allah ingatkan, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita lihat berdasarkan apa yang kita baca dari hadis Nabi tadi, begitu juga dari ayat Al-Qur'anul Karim, pintu taubat selalu terbuka. Dosa apapun Allah siap untuk mengampuninya. Nah, maka itu sekali lagi yuk, mari kita taubat kembali ke jalan Allah. Jadilah kita semua sebagai orang-orang yang baik, insya Allah. Dan jangan lupa, dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah, kecuali para anbiya yang maksum, yang dijaga oleh Allah. Saudara, setiap cucu Adam, saudara, pasti punya salah. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah, at-tawwabun, orang-orang yang taubat kembali kepada Allah. Itu sebaik-baiknya orang yang salah. Jadi walaupun dosa kita setinggi gunung, seluas lautan, saudara, sebesar-besarnya dosa kita lakukan, jangan putus asa, segeralah bertaubat kembali ke jalan Allah. Kalau kita taubatan nasuha, niscaya pasti Allah akan mengampuninya, insya Allah.